Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Syuhardani, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat obstacle avoiding robot atau robot penghindar. Seperti namanya, robot ini hanya akan bergerak menghindari objek yang bergerak mendekati atau objek yang ada di depannya. Jadi objek yang berjarak dekat yang ada di depannya tanpa kembali lagi ke jalurnya. Jadi maksudnya adalah robot ini akan bergerak menghindar apabila terdapat objek di depannya dengan jarak yang sangat dekat. Nah, langsung saja kita sebelum membuat robotnya secara utuh, maksudnya secara fisik, kita akan mencoba untuk membuat rangkaian dan codingnya menggunakan simulasi tingkat. Jadi kita akan mencari tahu terlebih dahulu apakah rangkaian yang kita buat sudah tepat dan apakah coding yang kita susun itu sudah benar atau belum. Jadi langsung saja. Nah, seperti biasanya kita buka Tinkercad-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah terdapat komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat obstacle avoiding robot ini. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita di sini punya Arduino Uno sebagai microcontroller. Kemudian yang kedua di sini kita punya ultrasonic distance sensor. Jadi kita menggunakan sensor ultrasonicnya itu yang tipenya HC SR04, di mana pada sensor ultrasonic jenis ini dia memiliki 4 kaki. Bisa dilihat di sini yaitu kaki VCC, kaki trigger, kaki echo, dan kaki ground. Nah, selanjutnya di sini kita punya hobi gear motor. Nah, jadi ini seperti motor penggerak gitu. Nah, kita buat di sini komponennya kita butuhin 2 untuk gear motornya. Jadi di sini nanti kalau pada robotnya itu dipasangkan rodanya seperti itu. Kemudian di sini kita punya baterai dengan besar 9 volt. Kemudian yang terakhir, komponen yang terakhir di sini kita punya IC L293D motor drive. Oke, karena urutannya kita sudah pilih satu persatu, maka kita langsung saja membuat rangkaian. Jadi yang pertama, kita menuju ke sensor ultrasoniknya terlebih dahulu. Yang pertama kita hubungkan kaki VCC ini menuju pin power pada Arduino, yaitu ke pin 5 volt. Kita hubungkan dulu VCC menuju 5 volt. Kemudian kita berikan kabelnya itu warna merah. Nah, lanjut untuk selanjutnya yaitu kita hubungkan pin ground terlebih dahulu ya. Untuk memudahkan kita hubungkan pin ground, kaki ground menuju pin ground pada Arduino seperti ini. Oke, kita kasih warna hitam. Kemudian kita hubungkan pin trigger, kaki trigger maksud saya, ke pin 11 seperti ini. Kita kasih warna hijau aja. Kemudian untuk kaki echo kita bisa hubungkan ke pin 12. Oke, seperti ini. Nah, sudah selesai di sensor ultrasoniknya, kita menuju ke ini dulu. Kita menuju ke gear motornya. Jadi dari gear motor ini yang warna hitam ini atau kutub negatifnya itu kita hubungkan ke
Kita hubungkan kutub negatif pada game motor itu ke output 3 pada IC motor driver seperti ini. Kita kasih warna hitam. Kemudian untuk kutub positifnya itu kita hubungkan pada output 4. Si warna merah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada gear motor satunya. Jadi yang negatif, kutub negatif itu kita hubungkan pada output 2, kita kasih warna hitam. Kemudian yang warna merah atau yang kutub positifnya itu kita hubungkan dengan output 1 seperti ini. Kita beri warna merah. Oke, setelah itu kita lanjut pada baterainya. Untuk kutub negatifnya itu kita hubungkan pada ground. Kemudian untuk kutub positifnya, positif dari baterai, kita hubungkan ke power 2 seperti ini. Oke, kemudian untuk power satunya kita lanjut ke IC motor drivernya. Untuk power 1 pin power 1 itu di IC motor drivernya itu kita hubungkan ke pin 5 volt pada pin seperti ini. Kita hubungkan saja dia berikan warna merah. Oke, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu kedua ground yang ada di tengah ini. Kita beri warna hitam. Kemudian setelah itu kita hubungkan dia dengan pin ground yang ada di Arduino pada bagian digital. Kita beri warna kabelnya warna hitam. Oke, selanjutnya ini juga kita hubungkan kedua groundnya seperti ini dengan warna hitam. Kemudian untuk yang lainnya ini kita hubungkan enable 3 dan 4 itu menuju pin 3
pin label 3 dan 4 itu menuju pin 3. Seperti ini kita bisa kasih ke warna biru. Kemudian selanjutnya input 3 itu kita hubungkan dengan pin 2 pada Arduino. Kemudian kita beri warna yang sama. Selanjutnya input 4 itu kita hubungkan pada pin 4 di Arduino. Kita beri kabel warnanya sama yang biru ya. Nah, selanjutnya pin label 1 dan 2 enable 1 dan 2 itu kita hubungkan pada pin pin 5. Kita kasih warna orange kabelnya. Terus untuk input 1 itu kita hubungkan dengan pin 6. Orange, kita kasih warna orange. Kemudian input 2 nya kita hubungkan dengan pin 7 pada Arduino. Kita beri warna orange. Nah, setelah semuanya kita rangkai seperti ini, setelah kita rangkai seperti ini, kita akan coba masukkan codingnya. Di sini sudah saya siapkan codingnya. Langsung Ctrl C, masuk ke bagian kode. Kita pilih teks, kemudian pilih continue. Kita buat dulu, ini kita download, kemudian kita Ctrl V. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, jadi yang pertama pada baris 1 sampai 6 kita bisa lihat di sini kodenya adalah hashtag define RMS 5, pada pin 5. Jadi dan seterusnya. Kemudian const in trigger pin sama dengan 11. Jadi pada pin 11 itu adalah kaki trigger, kemudian pada pin 12 itu adalah kaki ikunya. Jadi bisa lihat di sini. Di sini pin 12 itu adalah tersambung dengan kaki iku, kemudian kaki triggernya itu tersambung dengan P11. Dan ini untuk set pin 11 untuk trigger pin, kemudian pin 12 untuk echo pin 12. Kemudian float duration distance. Untuk float setup, kita lihat di sini pin mode trigger pin itu sebagai output, kemudian echo pin sebagai input. Kemudian kita bisa pilih ini RMS untuk semua pin 5, 6, 7, 4. Jadi dari pin 2 sampai pin 7 itu kita pilih sebagai output dengan kodenya itu sudah kita tuliskan di atas ini. Jadi untuk pin 5 itu diberi kode RMS, kemudian pin 6 RMP, kemudian pin 7 RMN, dan seterusnya. Kemudian digital write, kita tulis ini RMS height, RMS height. Kemudian serial bikinnya kita berikan 9600, yaitu kecepatan transfer sinyal, transfer data sinyal dari menuju ke Arduino, yaitu dengan kecepatan 9600. Kemudian kita masuk pada
Nah, sebelum masuk pada void loop, kita coding dulu bagian void sense. Void sense digital write trigger pin low. Delay microsecond 2, digital write trigger pin high. Delay microsecond 10, digital write trigger pin low. Duration pulse in echo pin high. Distance duration 0,0343 dibagi 2. Kemudian serial print distance, serial print in distance, delaynya 10. Kemudian feed forward, jadi ini adalah kode untuk saat robotnya itu maju. Jadi saat maju, digital write LMP high, RMN low, digital write LMP high, LMN low. Jadi maksudnya itu adalah RMP itu adalah baik, jadi di sini maksudnya adalah digital write RMP high. Jadi RMP di sini adalah write motor positif. Jadi maksudnya itu adalah motor atau gear motor yang sebelah kanan itu dia bergerak positif, artinya maju. Jadi write motor positif. Jadi dia bergerak maju, kita buat dia high atau kita buat dia menyala untuk dia bergerak maju. Kemudian write motor negatifnya untuk motor negatif atau bergerak mundurnya, roda sebelah kanan itu kita buat low atau kita buat mati. Kemudian digital write LMP high. LMP itu adalah left motor positif. Jadi roda sebelah kiri itu kita juga buat maju. Jadi kita buat dia high. Kemudian untuk roda sebelah kiri bergerak mundurnya itu kita buat low. Kemudian selanjutnya itu void stops. Jadi ketika mobilnya berhenti itu kita buat semua kondisi rodanya itu low. Jadi pergerakan ke depan dari kedua roda yaitu kanan dan kiri, pergerakan ke depan yaitu RMP dan LMP nya kita buat low. Kemudian untuk pergerakan ke belakang yaitu RMN dan LMN nya itu kita juga buat low. Oke, selanjutnya yaitu void backwards. Jadi ini adalah coding untuk pergerakan roda ke belakang. Jadi untuk pergerakan robotnya itu ke belakang. Jadi untuk pergerakan ke belakang itu kita buat codingnya adalah digital write, RMP-nya itu kita buat low. Kemudian digital write, RMN-nya kita buat high. Kemudian digital write, LMP-nya kita buat low. Dan kemudian LMN-nya kita buat high. Jadi right motor and left motor itu bergerak negatif atau mundur. Oke, next kita lihat di sini void left. Jadi ini adalah pergerakan untuk ketika mobilnya itu menghindar, ketika mobilnya itu ada di depan itu ada penghalang gitu. Jadi dia bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Jadi ketika dia mendapati penghalangnya itu seperti keadaannya dia agak condong ke kiri, maka dia akan agak sedikit ke kiri itu dan sebaliknya seperti itu. Jadi kita buat di sini adalah digital write, RMP high, RMN low, LMP low, LMN low. Jadi yang hanya bergerak ke depan itu hanyalah roda sebelah kanan saja. Untuk ketiga roda lainnya itu kita buat low atau kita buat diam. Kemudian selanjutnya void right, jadi berlawanan dari kode sebelumnya. Kita buat RMP-nya itu adalah low. Ini kesalahan. RMP-nya kita buat low, RMN-nya kita buat low. Sedangkan LMP-nya left motor positifnya kita buat high. Jadi motor sebelah kiri itu dia bergerak maju. Nah, sedangkan LMN-nya kita buat low. Jadi yang bergerak itu hanya motor atau roda sebelah kiri saja. Ketiga roda lainnya itu kita buat low atau kita buat diam. Oke, sudah semua kita buat codingnya. Kita kembali kepada void loop-nya. Jadi untuk void loop-nya kita di sini buat untuk sesimpel mungkin. Jadi kita buat di sini kita tuliskan since tanda kurung, buka kurung tutup kurung, titik koma, if distance lebih besar daripada 50. Jadi maksudnya di sini adalah jika jaraknya itu lebih besar daripada 50, maka dia akan bergerak maju atau forward. Jadi apabila
ada penghalang dengan jarak bisa 60 atau 70, maka dia akan tetap terus bergerak sampai jarak antara robot dengan penghalang itu 50 atau di bawahnya atau kurang dari 50, maka robot tersebut akan menghindar seperti itu. Jadi di sini kita buat else atau bisa diartikan kecuali maksudnya, atau selain itu atau yang lain. Kita buat dia stop atau berhenti. Jadi untuk jarak di atas 50 kita buat dia bergerak, kemudian untuk selain itu kita buat dia berhenti atau menghindar. Nah, setelah kita masukkan semua codingnya, kita akan mencoba untuk start simulation. Oke. Di sini bisa dilihat bahwa pergerakan rodanya itu kanan kiri sama, yaitu 228 rpm atau radian per menit. Jadi bisa dilihat di sini 231, di mana jarak dari si ultrasonic ya, kita sensornya itu adalah 113,4 cm. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat jaraknya itu lebih kecil daripada 50. Nah, seperti ini misalnya 34 cm. Maka dia akan otomatis menurun kecepatannya hingga mencapai 0 rpm. Nah, seperti ini. Kita coba ulangi. Kita buat jaraknya melebihi dari 50 cm gitu. Maka dia akan bergerak, jadi di kecepatannya dia bergerak nih, motornya bergerak, jadi otomatis rodanya itu bergerak sampai 231 rpm. Nah, kemudian ketika kita kecilkan atau kita dekatkan dengan sensornya misalnya nih, kita berikan dia jaraknya 84 cm, maka dia rodanya itu akan kecepatannya dari gear motornya ini akan melambat, dimana membuat roda dari si robot tadi juga melambat mencapai 0 rpm atau bisa kita katakan stop, jadi dalam keadaan berhenti seperti itu. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita bisa aplikasikan ini atau kita pindahkan ini kepada robot fisik yang kita buat atau robot yang sudah kita buat tubuhnya seperti itu. Nah, nantinya rangkaian ini kita bisa variasikan dengan menggunakan servo misalnya, atau dengan menggunakan komponen-komponen elektronika lainnya seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.